Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa damai sejahtera Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran Anda. Tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepada kebaikan-Nya. Pandemi yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa kita hidup di dalam dunia yang sangat rapuh. Rapuh bagi semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Anda tahu bahwa kesulitan juga dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Entahkah dia jahat atau baik. Sakit dialami oleh semua orang. Entahkah dia orang berdosa atau orang benar. Juga kematian menimpa semua orang. Kalau begitu, apa yang membedakan? Apa beda antara orang benar dan orang berdosa? Antara anak Tuhan dan mereka yang menolak Tuhan? Perbedaannya nggak bisa dilihat di dalam daging dan kulit. Perbedaannya ada di sini. Di dalam hati mereka. Di dalam pengharapan mereka. Di masa depan kekekalan mereka. Perbedaannya ditulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Ini kata-kata Tuhan sendiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ada kasih setia Tuhan yang tidak akan beranjak. Ada perjanjian yang teguh dengan Tuhan yang tidak akan pernah bergoyang. Dan ada belas kasihan Allah. Anda lihat dari ayat ini tertulis bahwa goncangan akan terjadi kepada semua orang. Kepada orang benar maupun kepada orang fasik. Goncangan bisa terjadi dalam semua keluarga dan anggota-anggotanya. Kehidupan manusia akan mengalami goncangan. Gak peduli apakah Anda orang baik atau orang jahat. Hujan akan datang kepada semua orang. Badai akan melanda semua orang. Jadi kalau Anda mengalami masalah, mengalami kejatuhan, keterpurukan. Mungkin dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, atau dalam hal-hal yang lain. Jangan berpikir bahwa itu adalah hukuman Tuhan bagi Anda. Anda salah. Karena kita hidup di dunia yang rapuh. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Badai bisa terjadi dalam keluargamu. Goncangan bisa terjadi dalam hidup anakmu, istri atau suamimu. Badai bisa terjadi dalam kehidupan orang tuamu, kakak, adikmu, dan lain-lain. Semua hanya masalah waktu. Kapan badai dan goncangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap keluarga harus saling memproteksi satu dengan lain. Ada pepatah luhur kita berkata, sedia payung sebelum hujan. Keluarga harus menjadi payung yang melindungi pada waktu hujan datang. Amin. Itulah poin yang ketiga. Nah, kita sudah membahas minggu yang lalu mengenai winning the battle for your family. Poin pertama dan kedua. Hari ini kita akan membahas poin yang ketiga dan yang keempat. Yaitu keluarga yang hebat, mereka akan saling melindungi. Karena badai pasti akan datang, saudara. Pasti akan datang. Kemudian firman Tuhan katakan, Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pada masa badai Anda membutuhkan bantuan orang lain, terutama keluargamu. Terkadang anak Anda mengalami badai, terkadang papa atau mama akan mengalami badai. Kakak atau adikmu ada di pusaran badai. Siapapun itu, keluarga harus saling menopang satu dengan lainnya. Keluarga harus saling menguatkan satu dengan lainnya. Keluarga harus saling mempedulikan satu dengan lainnya. Itulah hakikat keluarga. Kepedulian, care. Kepedulian ini yang harus menonjol dari satu keluarga yang hebat. Dalam hidup kita ini kira-kira ada banyak badai yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bagikan tentang 3 jenis badai yang bisa terjadi pada anak-anak Anda. Bisa juga terjadi pada semua orang. Pertama yaitu badai perubahan. Perubahan adalah badai yang pasti dialami oleh semua orang. Pasti. Perubahan membuat siapa saja jadi nggak nyaman, stres, dan cemas. Tapi tentu saja tergantung dari skala perubahan tersebut. Saya ingat waktu di Korea saya dan anak-anak saya pergi ke Chimchilbang. Itu saunanya Korea gitu ya. Biasa di dalam sana ada beberapa kolam. Kolam air panas, di situ tertera seluruhnya gitu ya. Ada 35 derajat, ada yang 42 derajat, ada yang 48 derajat. Begitu tiba, saudara, biarpun sudah sering ke sauna, mereka akan masuk pertama-tama di suhu seperti suhu tubuh, sekitar 35 derajat. Mereka akan berendam di situ, sampai tubuh menyesuaikan diri, lalu mereka pindah ke suhu yang lebih panas, yang ke suhu 42 derajat. Itu pun masuknya pelan-pelan. Kaki dulu yang masuk, kemudian sampai di betis, sampai di pinggang, baru masuk seluruh badan. Coba bayangkan kalau Anda datang ke sauna, langsung diceburin sama teman-teman Anda ke suhu yang 42 derajat, apalagi yang 48 derajat. Bisa teriak-teriak, saudara, karena skala perubahannya terlalu besar. Pandemi COVID-19 ini membawa perubahan yang besar di mana-mana.
Cara orang berperilaku berubah. Kemana-mana mesti pakai masker. Dulu kalau bersin, orang di sebelah akan katakan, God bless you. Tapi kalau Anda bersin sekarang ini, satu ruangan bisa marah-marah kepada Anda. Cara Anda bekerja, cara orang bekerja saat ini berubah. Cara orang berbisnis berubah. Cara anak-anak Anda belajar juga berubah. Cara kita beribadah saat ini juga berubah. Nah, di masa-masa perubahan ini, keluarga harus saling menopang dan peduli sesama anggota keluarga lainnya. Selain pandemi, saudara, perubahan atau transisi besar dalam kehidupan ini pun bisa terjadi. Perubahan besar bisa terjadi dalam pekerjaan, dalam relationship, sekolah, rumah, dan lain-lain. Alangkah baiknya ketika mengalami badai perubahan, Anda mendapatkan bimbingan, nasihat, saudara, dari pembimbing rohani Anda. Karena ketika kita sedang mengalami badai dan kekacauan, manusia biasanya kehilangan fokus dan kehilangan orientasi. Pembimbing rohani atau mereka yang dewasa rohani bisa memberikan Anda bantuan untuk bisa melihat hidup Anda dari perspektif yang berbeda. Sehingga memberikan Anda cara pandang baru, paradigma yang baru, saudara. Para pembimbing rohani pun bisa memberikan nasihat-nasihat yang membantu. Keluarga rohani Anda pun bisa membantu Anda, mendoakan Anda. Mereka bisa memberikan dukungan yang Anda butuhkan di saat-saat yang sulit. Jangan sungkan, saudara. Jangan malu, jangan tertutup. Mengakui kebutuhan akan bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda trust, tanda kekuatan, saudara. Nah, badai kedua yang bisa terjadi yaitu badai dari ide yang merusak. Waduh, saudara, di era informasi seperti sekarang ini, informasi apa aja bisa diakses, saudara. Dari informasi yang benar sampai informasi yang hoax atau yang merusak gampang didapatkan, saudara. Kadang-kadang nggak perlu dicari, informasi itu datang sendiri ke HP, datang sendiri ke Facebook Anda, saudara. Saudara, Anda harus melindungi anak Anda dari paparan informasi-informasi yang berisi ide-ide yang merusak. Setiap ide, saudara, kalau dia sudah masuk ke sini, hampir nggak mungkin bisa dihapus, saudara, dari otak mereka, dari pikiran mereka. Jadi jangan biarkan anak Anda dihujani oleh ide-ide yang berpotensi membuat mereka terluka. Bukan luka fisik, tetapi cacat di dalam pikiran mereka karena ide yang merusak itu. Misalnya Bapak Ibu ya, batas usia yang tertera dalam film. Misalnya satu film tertulis 13 tahun ke atas. Atau 17 tahun ke atas. Itu tertulis di situ, saudara. Rating itu ada di situ. Ada maksudnya, saudara. Semua itu melalui satu proses panjang, penelitian panjang. Sehingga ahli berkata bahwa film ini nggak cocok, nggak disarankan untuk ditonton oleh anak-anak di bawah 13 tahun. Atau anak-anak di bawah 17 tahun. Ada ide-ide atau informasi-informasi yang belum bisa dicerna oleh mereka. Ada filter-filter yang belum berfungsi sempurna untuk usia-usia tertentu. Jangan dikasih tonton, saudara. Seringkali orang tua, kita memilih makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oh, mereka kalau makan harus yang organik, yang sehat, yang banyak serat, yang banyak gizi. Lemak dan asupan kalorinya harus terjaga. Nggak boleh dikasih makanan sembarangan. Tapi, saudara, banyak orang tua sangat tidak bertanggung jawab dalam memberi makanan bagi otak anak-anak mereka. Pikiran mereka kita berikan makanan sampah, saudara. Ide-ide yang nggak baik, yang nggak sehat. Pemikiran mereka diberikan makanan yang sembarangan. Satu kali saya pernah melakukan satu kesalahan yang fatal. Saya lagi jalan-jalan di mall, kemudian lihat ada iklan film yang baru. Iklan itu digambarnya ada satu robot dan ada anak-anak di situ. Kemudian saya kasih tahu Joel dan Matthew untuk nonton. Oh, itu kayaknya film anak-anak, nonton aja sama sama seseorang. Mereka pergi nonton gitu ya. Sepulang dari bioskop, Matthew dan Joel protes, saudara. Dad, itu bukan film anak-anak. Setiap 5 menit mereka maki-maki, mereka curse. Saya kaget, saudara, lalu minta maaf kepada mereka. Saya kemudian belajar untuk lebih hati-hati lagi. Baru kemudian saya perhatikan ternyata film itu ratingnya itu R, restricted, untuk anak di bawah 17 tahun. Saudara, saya benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal. Itu waktu itu terjadi kira-kira 4 tahun yang lalu. Joel masih 13 tahun, Matthew masih 10 tahun, saudara. Dan sampai sekarang, saudara, kalau lihat poster film itu, Matthew masih komplain. Dad, ingat nggak waktu itu Daddy suruh kita nonton film seperti itu? Saya selalu katakan, I'm sorry Matthew, maaf Matthew, Daddy salah. Orang tua, lindungi anak-anak Anda, saudara. Badai berikutnya mungkin bisa dialami oleh anak-anak Anda, yaitu badai penolakan.
Ini adalah badai yang paling menyakitkan. Penolakan dan pengkhianatan adalah hal yang menyakitkan, saudara. Dan pada saat seorang anak atau papa atau mama mengalami penolakan, seluruh keluarga harus ada di sana dan memberikan payung perlindungan. Ada waktunya anak-anak Anda akan mengalami penolakan di sekolah, atau mungkin di media sosial. Bisa juga orang tua mengalami penolakan dalam pekerjaan, atau mungkin di dalam lingkungan mereka mengalami penolakan. Rumah bisa menjadi tempat di mana mereka merasa diterima, merasa aman, dan merasa berarti, saudara. Saya ingat waktu di Korea, anak-anak kami juga mengalami penolakan. Karena waktu di Korea, Joel dan Matthew adalah satu-satunya orang asing di sekolah SD yang dekat rumah kami. Mereka bahasa Koreanya lancar, tapi namanya juga lidah Manado gitu ya. Mungkin bagi orang Korea bahasanya atau logatnya kedengaran agak aneh. Mereka seringkali mengatakan hal-hal yang meremehkan Joel dan Matthew. Dan tentu saja itu menyakitkan. Misalnya Joel atau Matthew, waktu mereka lagi ngomong kepada teman-temannya, beberapa temannya langsung motong. Mula, musun mal mula. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Walaupun mereka merasa sedih diperlakukan seperti itu, tapi kami bersyukur hati mereka terjaga dari rasa tertolak. Karena apa, saudara? Karena di rumah mereka sudah merasakan penerimaan yang tak bersyarat. Di rumah mereka mengalami kasih yang berlimpah-limpah dari saya dan Nancy. Jadi sekalipun teman-teman mereka menolak mereka nggak terlalu bersedih, saudara. Karena di rumah mereka merasa berharga. Di rumah mereka merasa dikasihi dan diterima. Sampai sekarang Joel dan Matthew mengerti betul bahwa mereka sangat dikasihi. Joel usianya saat itu 17 tahun, Matthew 14 tahun. Saya masih bisa cium Joel dan katakan, I love you Joel. Matthew masih bisa menikmati, disayang. Saya dan Nancy masih sering menunjukkan affection kami kepada mereka. Rumah harus menjadi benteng perlindungan bagi mereka. Memampukan mereka untuk menepis penolakan, pengkhianatan, dan kebrutalan di dunia luar sana. Sekarang, saudara, Bapak, Ibu, bully sudah masuk sampai ke rumah-rumah. Melalui media-media sosial, saudara. Melalui handphone mereka. Hati-hati. Bapak, Ibu, lindungi hati anak-anak Anda. Jangan sampai mereka juga merasa tertolak di rumah. Kalau mereka merasa tertolak di rumah, nggak diterima di rumah, nggak dihargai di rumah, nanti mereka akan mencari penerimaan dari luar sana, saudara. Dari geng-geng yang nggak jelas. Dari kelompok-kelompok yang bisa membawa mereka, menjerumuskan mereka kepada hal yang salah. Kalau carinya di gereja sih bagus gitu ya, karena mereka dikelilingi oleh orang-orang seiman, teman-teman seiman. Amin, saudara. Bukan untuk anak-anak saja, terkadang Daddy juga mengalami hal-hal yang sulit, keadaan yang sulit. Mami juga mengalami keadaan yang sulit. Terkadang itu kakek atau nenek, oma atau opa. Ajarkan anak-anak Anda untuk menggandeng tangan Anda, untuk menopang Anda, menopang kakek nenek Anda, opa, oma mereka, saudara. Hai anak-anak, adik-adik semua, jangan membuat orang tuamu merasa tertolak. Ya, saya pernah dengar loh seorang jemaat cerita tentang ayahnya. Keluarganya kurang harmonis, walaupun mereka adalah orang yang kaya. Papanya punya ratusan hektar lahan sawit. Dia bercerita, papanya pernah marahin dia dan katakan, amsyong deh. Saudara, amsyong itu bahasa Hokkien untuk luka dalam. Ya, bisa kalau film kungfu, jagoannya biasa amsyong dulu. Luka dalam dulu, berantem lalu luka. Itu artinya amsyong. Ya, sampai keluar darah. Nah, amsyong juga bisa berarti kesialan. Kata papanya, amsyong deh, lebih baik pelihara sawit, 5 tahun sudah menghasilkan. Daripada pelihara lu, udah umur segini masih jadi beban. Waduh, saudara, dia kepahitan sekali, dia merasa tertolak sekali. Kemudian karena setelah ngomong itu, dia kirim anaknya ini ke Korea untuk kerja di sana, saudara, kerja di Korea. Nah, waktu ketemu pastor, dia katakan, pastor, papa saya itu kayak kodok modelnya. Saya katakan, jangan ngomong gitu ah. Dia kata, benar pastor, kayak kodok. Dalam hati saya katakan, dasar anak kodok. Ngatain orang tua kayak gitu. Ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bertobat di Korea. Dan dia menjadi anak yang baik, saudara. Terakhir sekali saya dengar, dia sekarang ini bekerja di ladang kelapa sawit ayahnya di Jambi. Puji Tuhan, saudara. Saudara, jadilah keluarga yang saling melindungi. Menjadi keluarga yang dapat diandalkan pada masa-masa badai. Poin terakhir, poin keempat. Keluarga yang luar biasa yaitu keluarga yang melayani Tuhan bersama. Keluarga yang hebat bukan keluarga yang memikirkan diri sendiri, tapi mereka yang melayani Tuhan dan melayani manusia ciptaannya. Kita melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan melayani umat ciptaannya, dengan melayani sesama manusia.
Papa dan Mama, ajar anak-anak Anda untuk memberikan kontribusi bagi dunia ini. Bahwa mereka memiliki misi Allah untuk dunia ini. Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita saling memberikan dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Berikan dorongan, saudara. Saudara tunjukkan teladan kasih kepada sesama, kepada anak-anak Anda. Sehingga mereka menjadi pribadi yang peduli. Contoh yang paling baik yaitu keluarga Cornelius. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, bercerita mengenai keluarga ini. Keluarga Cornelius. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 2 berkata, ia, Cornelius, orang saleh dan penyembah Allah. Begitu juga semua orang yang tinggal di rumahnya. Ia seorang dermawan yang banyak menyumbang kepada orang. Ia beserta semua orang yang tinggal di rumahnya selalu berdoa kepada Allah. Inilah contoh yang luar biasa, saudara. Keluarga yang menjadi contoh dalam kesalehan, kasih kepada Allah, kebaikan kepada orang lain, dan dalam ibadah. Saudara, anak-anakmu melihat pelayanan Anda. Anak-anakmu melihat cara Anda memperlakukan orang lain. Anak-anakmu mencontoh cara Anda berbicara kepada orang lain. Anak-anak Anda melihat kemurahan hati Anda. Joel juga begitu, dia sangat murah hati. Sampai kalau beli hadiah sesuatu kepada orang lain, dia kasih dengan sepenuh hati. Dan yang dipakai, saudara, adalah uang jajannya sendiri, saudara, yang dia tabung. Uangnya dia hemat. Saya ingat tasnya sudah rusak karena dipakai setiap hari selama bertahun-tahun. Kita mau ganti tapi dia bilang nggak usah, masih bisa dipakai. Padahal resletingnya udah jebol, saudara. Udah ditambah pakai Hector lakban di sana-sini, saudara. Beberapa bulan yang lalu dia terpaksa ganti. Karena satu kali dia taruh kartu ATM-nya di dalam tasnya. Lalu kartu ATM-nya itu jatuh, hilang. Waktu itu dia terpaksa saudara, ganti tas. Waktu saya ganti HP, dia tegur saya, Dad, why you need a new one? You can use that money and help other people. Matthew, saya ingat satu kali kita lagi makan, lalu dia minta uang ke saya. Lalu dia lari keluar, ternyata dia kasih ke seorang pengemis di pinggir jalan. Waktu itu kita rekam pakai HP, dia marah dan minta dihapus. Padahal kan orang tuanya pengen ya, rekam kemudian taruh di FB biar terkenal viral gitu. Bercanda. Saya ingat waktu ada sepupunya Matthew, Hana, datang ke rumah. Dia datang ke kamarnya Matthew dan di situ ada lampu kecil mirip bawang bombay, saudara. Hana kecil ini sepupunya suka dengan lampu yang baterai seperti itu gitu ya. Lalu Joel bilang, kasih aja Matt. Dengan berat hati tetapi dengan ikhlas dia kasih lampu itu kepada sepupunya. Tapi malam hari dan beberapa hari berikutnya Matthew nangis, saudara. Dia kangen dengan lampu bawangnya. Waktu itu kita katakan kepada dia, kita nanti deh kita minta lagi kepada Hana, kepada papanya Hana supaya lampunya itu dikembalikan. Tapi Matthew menolak, nggak apa-apa. Buat adik aja katanya, saudara. Saudara-saudara, biarkan anak-anakmu belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ajarkan mereka untuk berbagi, berkorban. Ajarkan mereka untuk mengalami kebahagiaan melalui memberi dan melayani. 1 Korintus 16 ayat 15. Ingatkah saudara akan Stefanas dan keluarganya? Mereka adalah orang-orang pertama di Yunani yang menjadi Kristen. Dan mereka sekarang mengabdikan diri untuk membantu dan melayani orang Kristen di mana-mana. 2000 tahun kemudian orang masih membicarakan tentang Stefanas dan keluarganya. Kesaksian keluarga yang luar biasa. Indah sekali kalau nantinya 10 tahun yang akan datang atau puluhan tahun yang akan datang, anak cucu Anda akan berkata, ingat opa dan oma, mereka adalah teladan pengorbanan dan pelayanan. Anda menjadi inspirasi kebaikan bagi anak cucu Anda atau bahkan ke cicit Anda. Kesimpulannya begini, keluarga yang luar biasa bukanlah keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang berusaha melakukan hal-hal yang benar. Mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang benar. Keluarga yang luar biasa bukan terjadi karena kebetulan, tetapi karena pilihan-pilihan yang diambil, keputusan-keputusan, pengorbanan-pengorbanan yang dibuat. Saudara, mulai hari ini ambillah pilihan-pilihan yang tepat. Ambillah keputusan-keputusan yang tepat, kemudian mulai bertindak dan berkorbanlah untuk menjadikan keluarga Anda keluarga yang luar biasa. Di waktu yang Anda miliki ini, belum terlambat, saudara. Lakukan dan buat sesuatu yang membuat keluarga Anda menjadi keluarga yang hebat. Amin, saudara. Serahkan kehidupan keluargamu kepada Tuhan. Berkomitmen kepada Tuhan. Ini ayat yang terakhir yang saya akan baca. Yosua 24 ayat 15 berkata, ambillah keputusan pada hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Apakah mengabdi kepada ego kita, mengabdi kepada uang, kepada reputasi atau pendapat orang lain.
Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan, kata Yosua. Saya juga ingin katakan di sini, tetapi kami, keluarga saya, Fernando, Nancy, dan Matthew, akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang pada Engkau. Bawa setiap keluarga yang ada di sini, Tuhan, untuk dibaharui, untuk dipulihkan, Tuhan, untuk dibawa kepada satu yang luar biasa. Sehingga keluarga-keluarga yang ada di Galilee Church dan mereka yang melihat tayangan ini, Tuhan, mereka boleh dibaharui menjadi keluarga yang luar biasa. Membangun satu legacy yang baru, satu generasi yang baru, Tuhan. Bapak, aku berdoa pengampunan Tuhan ada atas tiap orang tua. Sehingga Tuhan pada waktu mereka mendengar firman Tuhan ini dan berubah, bertobat, Tuhan, Engkau yang mampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengayomi keluarga mereka. Bapak, aku berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga ini ke dalam naungan sayap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.